Welcome to our channel. Shalom, selamat pagi para pencinta Riak Sabda. Berjumpa lagi bersama kami dalam Riak Sabda edisi Sabtu 13 Mei 2023. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Sabtu pekan Minggu Paskah yang kelima, kita merenungkan beberapa hal yang diwartakan terutama dalam bacaan-bacaan suci. Pada bacaan pertama, tentu saja kita melihat pengalaman yang menarik dari Rasul Paulus dalam pelayanan pewartaan Injil. Ada pesan yang ingin disampaikan, yakni bahwa Paulus datang dan bertemu secara singkat dengan seorang yang bernama Timotius, dan ia hendak menjadikan Timotius sebagai rekan dalam pelayanan pewartaan Injil. Ini menarik bahwa apa yang menjadi keperluan untuk pelayanan Injil, tentu saja kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk mewartakan Injil juga ternyata membutuhkan rekan. Paulus membutuhkan Timotius sebagai rekan untuk membantunya dalam pelayanan, dan selanjutnya juga ia bersama dengan seorang lain yang bernama Silas. Bapak Ibu saudara-saudari, para pencinta Riak Sabda yang terkasih, refleksi bagi kita adalah bahwa memiliki rekan juga bukan hanya memberi semangat, tetapi kita lihat lebih lanjut dalam aktivitas selanjutnya, ternyata kehadiran seorang rekan juga membawa kita untuk lebih mengenal dan memiliki kepekaan terhadap bisikan Roh Kudus. Terbukti dari satu hal menarik yang muncul dalam pewartaan ini ialah ketika Paulus dan rekan-rekannya ini, Timotius dan Silas, hendak masuk ke sebuah kota yang bernama Bitinia, termasuk wilayah Asia, tetapi Roh Kudus mencegah dan tidak mengizinkan mereka. Tentu saja muncul pertanyaan bagi kita, mengapa demikian? Padahal motivasi mereka adalah mewartakan Injil. Tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan. Rupanya di balik peristiwa itu ada hal lain yang mau disampaikan. Kehadiran rekan dari Paulus ini membantu Paulus untuk merefleksikan, berdiskusi, dan menyimpulkan apa yang terbaik dari kehendak Tuhan sendiri. Dan akhirnya mereka menyimpulkan bahwa Allah menuntun dan memanggil mereka ke tempat yang lebih membutuhkan. Mereka mengatakan bahwa Allah menarik kami untuk pergi ke tempat lain yang memang diprioritaskan untuk memberitakan Injil, yakni di daerah Makedonia. Saudara-saudari yang terkasih, inilah pentingnya kehadiran rekan. Dalam kehidupan bersama kita juga membutuhkan rekan, terutama untuk mendengarkan bisikan-bisikan Roh Kudus, apa yang terbaik bagi kehendak Allah. Lalu hal kedua yang dapat kita renungkan ialah dari pesan Injil sendiri. Yesus menyampaikan bahwa kita adalah milik Dia sendiri, dan sebagai miliknya tentu saja kita diharapkan mampu berpikir, bertindak seperti cara dan tindakan yang diteladankan olehnya sendiri. Jika Kristus menolak untuk menuruti keinginan dunia, menolak untuk mengikuti kehendak
menjadi raja di dunia ini, tetapi menyerahkan diri sebagai seorang hamba, ya kita pun tentu saja mestinya bersikap dan bertindak seperti yang diteladankan Kristus. Jika Kristus menolak membela raja-raja yang kejam, yang penuh dengan nepotisme, kita pun sebagai milik Kristus berani untuk menolak kuasa-kuasa yang membawa kita kepada sikap-sikap kejam, penuh kemunafikan dan nepotisme. Jika Kristus yang adalah guru bagi kita mau mengindahkan kehendak Bapa dan bukan kehendak sendiri, bahkan mengorbankan dirinya, maka kita pun mestinya sama. Sebagai milik Kristus, mengutamakan apa yang menjadi kehendaknya. Sebab kita adalah milik Kristus. Dan kita mesti ingat, saudara-saudari yang terkasih, bahwa Kristus telah terlebih dahulu dibenci oleh dunia. Oleh karena itu, kita sebagai murid juga pasti akan mengalami hal itu. Dan kita tidak lebih tinggi dari Kristus. Dan Roh Kudus akan menuntun kita jika kita berkomitmen untuk berpikir dan bertindak sebagaimana cara berpikir dan kehendak Kristus sendiri. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.